Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinal Hakko Anwar, berasal dari instansi UIN Wali Songo Semarang, Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Ilmu Falak. Pada kali ini saya ingin membahas tentang pengantar ilmu hukum Fimas Alati pada masalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang bermasyarakat, yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkembang sekaligus untuk dikembangkan. Dalam hubungan dengan manusia sebagai makhluk sosial, manusia selalu hidup bersama dengan yang lainnya. Bisa dikatakan sebagai makhluk sosial karena di dalam diri manusia selalu ada dorongan dan kebutuhan untuk berhubungan atau saling berinteraksi dengan orang lain. Juga bisa dikatakan hidup sebagai makhluk sosial karena mereka hidup di tengah-tengah kehidupan manusia. Dalam kutipan yang lain, manusia dikatakan makhluk sosial karena secara alami memiliki kecenderungan untuk berinteraksi, berkomunikasi, dan membentuk hubungan dengan sesama. Mereka membangun masyarakat, budaya, dan struktur sosial untuk memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan intelektual mereka. Hal ini berlaku untuk semua manusia, tidak mengenal sebuah kedudukan atau kekayaan. Karena manusia sebagai makhluk sosial sudah terjadi sejak lahir. Oleh karenanya, seorang manusia yang akan lahir pun membutuhkan manusia lain untuk memberikan pertolongan. Dan pada hakikatnya, manusia sebagai makhluk sosial akan membentuk sebuah hukum, mendirikan sebuah perilaku dan kerjasama antar kelompok yang lebih besar. Adapun beberapa contoh diantaranya seperti bergotong royong. Salah satu contoh manusia sebagai makhluk sosial adalah bergotong royong. Karena dengan gotong royong, sebuah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukannya sebagai bentuk hubungan agar menjalin sebuah interaksi, agar bisa menjalin sebuah interaksi yang baik antara sama lain karena dengan bergotong royong. Yang kedua ada menaati sebuah peraturan. Dalam sebuah tempat, sebuah kelompok masyarakat mesti ada aturan yang tertanam, maka hal itu mengharuskan setiap manusia melakukan sebuah ketaatan terhadap yang menjadi contoh manusia sebagai makhluk sosial. Hal ini juga saling menjaga satu sama lain. Juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Yang ketiga ada tegur sapa. Saling menyapa antara satu dengan yang lainnya adalah sebuah contoh lain manusia termasuk makhluk sosial. Kemudian ada memiliki rasa empati dan simpati. Rasa empati dan simpati adalah sebuah perasaan yang ditujukan untuk orang lain yang sedang mengalami sebuah musibah atau masalah yang terjadi pada dirinya. Perbedaan dari keduanya terletak pada perasaan yang dialami. Simpati adalah sebuah rasa ibah atau kasihan, sedangkan empati melebihi daripada itu. Berarti kalau bisa kita simpulkan, simpati itu hanya terbatas dengan sebuah ibah atau
kasihan saja. Sedangkan empati itu melebihi daripada batas itu. Kemudian selanjutnya ada rasa saling menghormati. Saling menghormati merupakan salah satu contoh nyata dari manusia sebagai makhluk sosial. Melalui saling menjaga, menghormati, menolong, maka hubungan baik akan kerap terjaga. Selain itu, hal baik lainnya dari saling menghormati adalah terbentuknya reputasi baik kita di mata orang lain. Setelah membahas tentang masalah manusia sebagai makhluk sosial, kini kita beralih kepada pembahasan ilmu hukum normatif. Nah, bagaimana ilmu hukum normatif itu? Ilmu hukum normatif adalah salah satu cabang ilmu hukum yang mempelajari hukum-hukum norma. Jadi ada hukum-hukum norma yang terkandung di dalam ilmu hukum normatif tersebut. Yaitu seperti apa? Seperti aturan yang mengikat perilaku individu atau kelompok dalam bermasyarakat. Ilmu hukum normatif mempelajari hukum dari segi bentuk, struktur, dan substansinya. Tujuan daripada ilmu hukum normatif adalah untuk memahami hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan masyarakat. Ilmu hukum normatif juga bertujuan menganalisa dan menafsirkan hukum sehingga dapat diterapkan secara tepat dan adil. Dan kemudian kita membahas masalah ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri ilmu hukum normatif itu? Ciri-cirinya diantaranya ada yang bersifat abstrak, yaitu mempelajari secara umum terlepas dari penerapannya dalam sebuah praktek. Di antaranya yang bersifat deduktif, yaitu menggunakan logika deduktif untuk menganalisis sebuah hukum. Kemudian metode yang digunakan di dalam hukum normatif adalah metode penelitian doktrinal. Metode penelitian hukum doktrinal adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan hukum doktrinal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi, dan doktrin. Contoh dari ilmu hukum normatif adalah studi tentang definisi hukum, struktur hukum, sumber hukum, dan asas-asas hukum. Setelah membahas secara ringkas tentang manusia sebagai makhluk sosial, nah kemudian kita beralih kepada pembahasan masalah ilmu hukum normatif. Apa itu ilmu hukum normatif? Adalah salah satu cabang daripada ilmu hukum yang mempelajari hukum sebagai norma, yaitu sebagai aturan yang mengikat perilaku individu atau kelompok di dalam sebuah masyarakat. Ilmu hukum normatif mempelajari hukum dari segi bentuk, struktur, dan substansinya. Tujuan daripada ilmu hukum normatif adalah untuk memahami hukum sebagai norma yang mengatur kehidupan di dalam bermasyarakat. Juga ilmu hukum normatif menganalisis dan menafsirkan hukum sebagai atau sehingga dapat diterapkan secara tepat dan adil. Beralih kepada ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri daripada ilmu hukum normatif? Ciri-cirinya ada yang bersifat abstrak, yaitu mempelajari tentang hukum secara umum. Terlepas daripada penerapannya, itu juga di dalam dikaitkan dalam sebuah praktek. Ada yang bersifat deduktif. Apa itu? Sifat yang menggunakan logika deduktif untuk menganalisis hukum. Juga ada metode-metode yang digunakan di dalam hukum normatif,
Di antaranya ada metode penelitian dalam doktrinal. Nah, apa itu? Penelitian hukum doktrinal adalah metode penelitian hukum yang menggunakan bahan-bahan hukum doktrinal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, jurisprudensi, dan doktrin. Contoh daripada ilmu hukum normatif adalah studi tentang definisi hukum, struktur hukum, sumber hukum, dan asas-asas hukum. Dan mengkerucut di dalam penerapan ilmu hukum normatif itu ada di antaranya contoh seorang hakim yang menggunakan ilmu hukum normatif untuk menganalisis dan menafsirkan hukum yang berlaku dalam suatu atau dalam sebuah kasus. Yang kedua, ada seorang pengacara menggunakan ilmu hukum normatif untuk memberikan nasihat hukum kepada kliennya. Yang ketiga, seorang akademisi hukum menggunakan ilmu hukum normatif untuk menulis artikel atau buku tentang hukum. Makanya secara umum ilmu hukum normatif memiliki peran yang sangat penting di dalam memahami hukum dan penerapannya di dalam sebuah praktek. Nah, secara sederhananya ilmu hukum normatif bisa dikatakan bagian dari ilmu hukum yang melihat dan mengkaji hukum dalam perwujudannya sebagai norma-norma hukum, atau bisa disebut dengan ilmu tentang hukum normatif. Itulah secara singkat daripada ilmu hukum normatif. Kemudian beralih kepada masalah-masalah yang ruang lingkup daripada ilmu hukum normatif, yaitu masalah norma-norma dan istilahnya. Apa saja sih istilah norma-norma tersebut? Istilah norma juga bisa disebut dengan kaedah. Dari sudut tata bahasa ialah norma memiliki arti. Beberapa di antaranya ada: pertama, aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok di masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan diterima. Yang kedua, aturan, ukuran atau kaedah yang dipakai tolak ukur untuk menilai atau membandingkan suatu masalah. Selain daripada istilah norma, ada juga istilah kaedah yang memiliki maksud yang sama, walaupun sebenarnya mempunyai arti yang lain dari sudut tata bahasa, yaitu kaedah yang punya arti rumusan asas yang menjadi hukum, aturan yang pasti, patokan atau dalil dalam matematika. Norma bisa juga dikatakan sebagai patokan atau ukuran untuk bersikap atau bertindak. Norma biasanya berisi tentang kehendak yang mengatur perilaku seseorang atau sekelompok orang. Kemudian kita beralih kepada norma hukum dan norma lainnya. Dalam pergaulan hidup, norma dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada norma agama, yang kedua ada norma kesusilaan, yang ketiga ada norma kesopanan, yang keempat ada norma hukum. Yang pertama kita membahas yang mengkerucut tentang norma agama. Norma agama memiliki arti sempit, yaitu berhubungan antara Tuhan dan manusia. Namun, norma agama ini memiliki pengertian yang lebih luas, yaitu peraturan hidup yang diterima sebagai perintah atau larangan-larangan dan anjuran-anjuran yang berasal dari Tuhan. Nah, itu merupakan tuntunan hidup ke arah tujuan yang benar. Ya, memang bahwasanya perintah atau tujuan yang diberikan oleh Tuhan
Allah Subhanahu wa taala itu adalah perintah yang pasti dan wajib dilaksanakan. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang masalah perkawinan. Pada pasal 2 ayat 1 ditentukan bahwa perkawinan adalah sah dengan catatan apabila ditentukan pada menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Menurut hukum Islam, sahnya perkawinan itu harus memenuhi rukun perkawinan Islam yang mewajibkan adanya dalam kutip calon pengantin pria dan wanita. Ya iya, masa calon pria dan pria? Nggak mungkin kan? Yang kedua ada wali. Wali ini sebagai pengesah daripada sahnya dua mempelai suami istri. Yang ketiga ada saksi. Yang keempat ada akad nikah. Yang kedua membahas tentang norma kesusilaan. Norma kesusilaan yaitu norma yang mengenai baik dan buruknya berdasarkan hati nurani atau akhlak manusia, dan kebiasaan umum atau aturan yang menjadi pedoman perilaku dan sudah ada dalam suatu kelompok masyarakat serta memiliki batasan wilayah tertentu. Batas norma sosial adalah perilaku yang pantas bagi suatu kelompok masyarakat, sehingga juga dapat disebut sebagai kaidah sosial atau peraturan sosial. Kesusilaan memberikan peraturan-peraturan kepada manusia supaya menjadikan manusia tersebut sempurna, karena dengan peraturan-peraturan itu menjadikan hubungan masyarakat, menjadikan hubungan perindividual atau personal itu semakin dan terjalin baik. Iya, memang peraturan-peraturan atau perintah-perintah yang diberikan kepada manusia menjadikan sempurna, tapi ada resiko dan konsekuensi yang sangat berat yang dilakukan oleh masing-masing manusia, tergantung pribadi mereka. Jadi hati nuraninya akan menentukan perbuatan yang akan dia lakukan, baik ataupun salah. Nah, contohnya misalnya menghargai dan menghormati sama manusia. Yang kedua, jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang ketiga, membantu orang lain yang membutuhkan. Nah, masing-masing daripada karakter atau perilaku tersebut itu hanya bisa bukan hanya bisa, memang diterapkan oleh masing-masing pribadi seorang, namun tergantung kesadaran mereka masing-masing. Ya, kalau misalnya mereka tidak sadar dengan apa yang lakukan, maka dia akan terjerumus kepada hal-hal yang sekiranya dia berpaling daripada kehati-hatian sifat yang buruk, misalnya akhlak yang buruk, berkata dusta atau perilaku negatif lainnya. Yang ketiga ada norma kesopanan. Norma kesopanan yaitu norma yang berisi peraturan hidup yang timbul dari pergaulan manusia atau yang biasa disebut dengan tata krama. Namun, kesopanan tidak sepenuhnya berlaku di seluruh masyarakat dunia. Namun, hanya berlaku di segolongan di masyarakat tertentu saja apa yang dianggapnya sopan bagi segolongan masyarakat. Mungkin masyarakat lain itu tidak demikian. Adapun contohnya, pertama, menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua. Kedua, mengucapkan salam ketika bertemu. Ketiga, tidak mengumpat dan berbicara kasar. Kemudian kita beralih ke norma hukum. Apa sih norma hukum itu? Norma hukum adalah norma yang berlaku dengan bantuan tools atau alat perlengkapan negara yang ditentukan untuk yang bersangkutan, dan isinya itu mengikat ke setiap perindividual orang. Norma hukum ini memiliki sebuah keistimewaan,
yang sifatnya memaksa dengan sanksi yang berupa ancaman hukuman dan paksaan tersebut bertujuan untuk memberi suatu tekanan atau memberikan efek jera, kayak gitulah, agar norma hukum tersebut dapat dihormati dan ditaati. Dan juga peraturan-peraturan hidup yang diakui oleh negara dan harus dilaksanakan di tiap-tiap daerah dalam negara tersebut. Kemudian setelah kita membahas tentang ilmu hukum normatif dan ruang lingkupnya di dalam sebuah norma-norma hukum, kemudian kita membahas tentang masalah pengertian sistem hukum. Pengertian sistem hukum adalah suatu kesatuan susunan di mana masing-masing unsur yang ada di dalamnya tidak diperhatikan hakikatnya, tetapi dilihat menurut fungsinya masing-masing terhadap keseluruhan kesamaan susunan tersebut. Sedangkan hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia. Sistem hukum merupakan suatu proses atau rangkaian hukum yang melibatkan berbagai tools atau alat kelengkapan hukum. Terus kita membahas mengenai tentang sejarah perubahan sistem hukum di Indonesia. Perubahan sistem hukum di Indonesia itu mengalami sejak penjajahan oleh negara Belanda. Indonesia pada saat itu masih ikut menggunakan sistem hukum yang berasal dari negara Belanda tersebut, yakni sistem hukum yang berasal dari negara Belanda itu merupakan sistem hukum Eropa kontinental. Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kehidupan masyarakat, terjadi perubahan dalam sistem hukum berlaku di Indonesia ini. Awal sistem hukum yang diterapkan di Indonesia hanya sistem hukum Eropa kontinental saja. Setelah itu sistem hukum yang berlaku di Indonesia mengalami perpaduan antara sistem Eropa kontinental dan sistem hukum Anglo-Saxon. Sistem hukum Eropa kontinental itu lebih mengedepankan hukum tertulis. Peraturan perundang-undangan menduduki tempat penting. Nah, peraturan perundang-undangan itu selain menjamin adanya kepastian hukum yang merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya ketertiban, juga dapat diharapkan dapat mengakomodasi nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. Lembaga peradilan itu harus mengacu kepada undang-undang, jadi harus tujuannya kepada undang-undang tersebut. Sifat-sifat undang-undang itu yang tertulis diharapkan agar dapat bisa menjadi lebih fleksibel dengan sistem yang bertingkat dari norma dasar sampai norma yang bersifat teknis, serta dengan menyediakan adanya mekanisme perubahan undang-undang. Kemudian selanjutnya ada macam-macam sistem hukum. Sistem hukum sifatnya terbuka dan dapat dipengaruhi serta mempengaruhi sistem yang lainnya di luar hukum. Oleh karena itu, dalam sistem hukum terdapat persamaan dan perbedaan. Di bawah ini ada beberapa sistem hukum utama di dunia, dalam kurung the world major legal system. Antara lain yang pertama ada sistem hukum Eropa kontinental atau bisa disebut dengan civil law. Sistem hukum civil law ini didasari pada hukum Romawi yang bersumber pada unsur-unsur, yakni yang pertama ada hukum Romawi, yang kedua ada hukum gereja, yang ketiga ada hukum Jerman sendiri. Selanjutnya, ciri dari sistem hukum civil law ini antara lain yakni pembentukan dimulai dari peran universitas yang ada pada saat itu. Pada dasarnya,
sistem sipil law dianut oleh negara-negara Eropa kontinental yang berdasarkan atas hukum Romawi. Hukum Romawi sendiri bersumber pada Corpus Juris Civilis, karya dari Kaisar Justinianus. Dalam perkembangan historisnya, Ehrenschwitz dalam menyebutkan Corpus Juris Civilis mengatur tentang hukum yang dapat menyelesaikan secara memuaskan tentang masalah ekonomi yang lebih aktif dan problem masyarakat yang lebih berkembang dalam menggunakan tanahnya. Untuk itu, tidak mengherankan pada para hakim di negara-negara yang menganut sistem civil law dalam memutuskan suatu perkara itu lebih melihat pada hukum yang tertulis atau peraturan perundang-undangan. Hakim tidak terikat pada suatu kasus yang pernah diputus sebagaimana yang dianut oleh dalam sistem common law. Hakim diberi keluasan untuk memutuskan suatu perkara tanpa terikat pada putusan-putusan hakim terdahulu. Hakim hanyalah terikat pada aturan yang tertulis, yakni perundang-undangan. Yang kedua ada sistem Anglo-Saxon atau bisa disebut dengan common law. Sistem hukum Anglo-Saxon adalah sistem hukum yang berkembang sejak abad ke-16 di Inggris. Dalam sistem Anglo-Saxon tidak dikenal sumber hukum baku dan tertulis sebagaimana dikenal dalam civil law system. Menurut common law system, sumber hukum tertinggi merupakan kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau unwritten law, yang artinya hukum tidak tertulis. Perbedaan paling spesifik antara common law dan sistem civil law adalah sistem terletak pada sumber hukum positif, yakni dalam common law system sumber utamanya adalah putusan hakim atau judge mad law. Sedangkan dalam civil law system sumber hukumnya penganut merupakan perundang-undangan. Beberapa negara penganut Anglo-Saxon adalah Inggris, India, Afghanistan, Australia, Kanada, Fiji, dan lain-lainnya. Menurut Peter Mahmud Barzuki, pada dasarnya sistem common law ini itu memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, jurisprudensi dipandang sebagai sumber hukum atau source of law yang utama. Yang kedua, hakim terikat pada yang disebut dengan stare decisis, yang berarti hakim terikat untuk menerapkan putusan yang diputuskan oleh peradilan terdahulu dalam kasus yang serupa. Ketiga, adanya adversary system dalam proses peradilan. Hal yang menarik dalam sistem common law ini, hakim yang memeriksa perkara itu bertindak seolah-olah seperti wasit. Perihal ini disebabkan para pihak dalam berperkara dipersilahkan sebanyak mungkin mengagregasikan alat bukti di pengadilan, dan hakim hanya menilai apa saja alat bukti yang diajukan tersebut. Selanjutnya, hakim menyerahkan kepada juri untuk memutuskan perkara tersebut. Yang ketiga ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini sebagian besar terdapat dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti China, India, Jepang, dan negara lain. Istilah hukum adat pertama kali dikemukakan oleh Snoek Hoorngroenche, yakni Belanda. Sumber hukum adat lumrahnya ada pada peraturan-peraturan hukum yang tidak tertulis,
yang tumbuh berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum atau legal consequence di dalam masyarakatnya. Hukum adat itu mempunyai tipe yang bersifat tradisional dengan berpangkal kepada kehendak nenek moyang serta dapat menyesuaikan diri dan elastis. Hukum adat lazimnya dalam menyelesaikan perkara mereka itu menggunakan metode musyawarah dengan orang tertua atau otoriter yang berada di daerah tersebut, dan orang yang dituakan maupun orang tua menjadi penengah dalam suatu perkara sehingga perkara tersebut diselesaikan oleh ketua adat ataupun orang tua di daerah lingkungan masyarakatnya. Selain itu, hukumnya bersumber dari suatu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan perennial dan menjadi suatu kewajiban dan harus dilakukan oleh masyarakat tersebut. Dan kemudian selanjutnya kita membahas tentang filosofi dan aliran hukum. Apa sih sebenarnya filosofi dan aliran hukum itu sendiri? Nah, mengawali tentang filosofi hukum. Filosofi hukum adalah cabang filsafat yang mempelajari tentang sifat, tujuan, dan dasar hukum. Filsafat hukum itu berupaya dan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang masalah hukum itu sendiri, seperti apa itu hukum, dari mana hukum berasal, apa tujuan hukum, dan bagaimana hukum harus diterapkan. Kemudian yang kedua adalah aliran-aliran hukum. Aliran hukum adalah kelompok atau pemikiran yang memiliki pandangan yang sama tentang hukum. Aliran-aliran hukum ini kemudian yang kedua ada aliran hukum. Aliran hukum adalah kelompok pemikiran yang memiliki pandangan yang sama tentang hukum. Aliran-aliran hukum ini berkembang seiring perkembangan zaman dan pemikiran manusia. Berikut adalah beberapa aliran yang paling berpengaruh dalam filsafat hukum. Di antaranya, aliran hukum alam itu berpendapat bahwa hukum berasal dari kodrat alam dan bersifat universal, bersifat umum, yang unsur-unsurnya itu mengandung pada keseluruhan alam. Hukum alam ini tidak bergantung kepada kehendak manusia ataupun negara. Yang kedua, ada positivisme hukum. Positivisme hukum ini berpendapat bahwa hukum adalah produk dari kehendak manusia dan negara. Hukum bersifat positif dan hanya berlaku di wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga ada pendapat utilitarianisme hukum. Apa sih itu utilitarianisme hukum? Ini berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada tujuan untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Mazhab sejarah berpendapat bahwa hukum berkembang secara historis dan dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan budaya. Sosiologi hukum berpendapat bahwa hukum harus dipelajari dan dipahami dalam konteks masyarakat. Masing-masing aliran ini memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum. Perbedaan ini tercermin dalam cara mereka memandang sumber hukum, tujuan hukum, dan cara penerapan hukum. Pada dasarnya, aliran-aliran dalam hukum ini tidak saling bertentangan. Namun, masing-masing aliran ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemahaman terhadap berbagai aliran hukum ini
penting untuk memahami hukum secara lebih komprehensif. Misalnya tolak ukur kebahagiaan itu diukur seperti apa dan bagaimana masing-masing personal itu menganggap kebahagiaan itu sendiri, yang dimana setiap individual itu memiliki standar kebahagiaan yang berbeda-beda. Di antaranya ada standar kebahagiaan mereka yang memiliki sifat, misalnya bahwa harta itu menjadi harta yang banyak itu yang menjadi standaritas kebahagiaan mereka. Ada juga yang berpendapat bahwasanya kebahagiaan itu distandaritasi oleh pendidikan yang baik, dan juga ada yang menganggap bahwasanya standaritas kebahagiaan itu dibentuk oleh kesehatan yang bagus. Jadi itulah masing-masing daripada standaritas kebahagiaan menurut tolak ukur masing-masing per individual. Mungkin cukup sampai saat ini yang dapat kami rangkum daripada ringkasan pengantar ilmu hukum daripada dosen kami yang terhormat Ibu Siti Rofiah, SHI, MH, MSI. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas apa yang telah Ibu berikan kepada kami. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila thoriqir risalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.